Halo kelas 6, kembali sama Mr. Faisal di pertemuan kedua. Di pertemuan pertama, kalian sudah membahas atau belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Mr. Faisal berharap sedikit banyak kalian paham ya tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selanjutnya di pertemuan ini kita akan membahas tentang IPS. Materinya yaitu mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Tentunya kalian tidak asing lagi ya tentang mengidentifikasi kehidupan sosial budaya. Karena di kelas 5 dulu kalian sudah pernah membahas tentang identifikasi kehidupan sosial budaya di negara kita. Namun di kelas 6 ini kita akan membahas lebih luas lagi, yaitu di negara lain ya. Negara kita juga ada dan di negara lain. Lebih lanjut, sebelum membahas ini, alangkah baiknya kalian tahu dulu ya tentang ini, tentang benua. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu benua itu apa ya. Yang belum tahu bisa jelaskan bahwa di muka bumi ini terdiri atas dua bagian, ada bagian daratan dan ada bagian lautan. Nah, benua ini adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Sedangkan kalau lautan yang sangat luas itu disebut samudra. Di bumi ini tersusun atas 7 benua, ya, 7 benua. Apakah itu? Benua yang pertama ada daratan atau benua Amerika Utara ya. Ingat, benua itu daratan yang sangat luas kan? Nah, makanya ini ada benua Amerika Utara. Yang kedua ada benua Amerika Selatan. Yang ketiga ada benua Afrika yang warna biru muda, ada benua Eropa, ada benua Australia tetangga kita, ada benua Antartika ya, di bawah sendiri yang punya suhu paling dingin, dan ada benua Asia. Benua Asia ini tempat negara kita ya, negara kita berada di negara kita di sini, termasuk ke benua Asia. Nah, benua ini tersusun atas beberapa negara. Jadi dalam benua itu ada beberapa negara yang menyusun. Contohnya, ini benua Asia. Di benua Asia di bagian utara ada negara Rusia. Di bagian barat ada Kazakhstan, ada Iran, ada apa lagi ya? Ada Afghanistan. Di bagian barat ada negara India. Di bagian timur ada Jepang, ada China. Sementara Indonesia terletak di bagian tenggara bersama beberapa negara lain. Di sini di bagian tenggara ini ada negara Indonesia, ada Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos ya. Nah, negara-negara Asia yang berada pada bagian tenggara ya, yang ada di sini itu nanti akan membentuk suatu organisasi. Nah, organisasi tersebut disebut dengan ASEAN. ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi negara ASEAN ini, ASEAN ini, organisasi ASEAN ini adalah sebuah organisasi kerjasama ya. Ingat, digarisbawahi, organisasi kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia bagian Tenggara ya. Kerjasama ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat masing-masing negara di bidang apa saja, yaitu di bidang kebudayaan, kerjasamanya ya, kerjasama di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, lingkungan, dan lain-lain ya. Dengan bekerja sama, ingat ya, bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan yang sulit atau sukar itu akan bisa menjadi lebih mudah. Lah,
prinsip ini yang digunakan oleh negara-negara ASEAN ya yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja sama untuk agar lebih mudah dalam mensejahterakan masyarakatnya masing-masing ya. Contoh kalian kalau bekerja sama, misal ngangkat bangku bersendirian atau sama teman kalian berat mana? Ya tentunya berat dengan sendirian. Kalau dibantu teman kan lebih mudah. Ya, itu prinsip yang digunakan oleh negara-negara ASEAN. Mereka bekerja sama dengan mendirikan ASEAN ya organisasi ASEAN. Nah, ini peta dari negara Asia Tenggara yang menjadi anggota dari ASEAN. Jadi, ada beberapa negara yang membentuk negara ASEAN. Yang diantaranya itu ada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Dan yang terakhir adalah negara kita, negara Indonesia. Negara-negara tersebut membentuk organisasi dengan tujuan apa? Tadi ya tujuannya yaitu agar lebih mudah untuk mensejahterakan masyarakatnya ya. Contohnya kalau negara Indonesia mengalami bencana alam ya, negara-negara lain yang menjadi anggota dari ASEAN itu akan membantu Indonesia ya dengan adanya kerjasama tadi. Atau dibalik, misalkan negara Thailand kekurangan bahan pangan, maka negara-negara di sekitarnya juga akan membantu negara Thailand untuk memberikan atau menyumbangkan bahan pangan untuk negara Thailand. Nah, itulah pentingnya kerjasama. Makanya negara ASEAN ini sangat menguntungkan ya setelah dibentuk. Awalnya negara ASEAN ini hanya dibentuk atau didirikan oleh 5 negara saja ya, yaitu ada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui deklarasi Bangkok di Bangkok ya. Para pemimpin yang menjadi wakil dari deklarasi Bangkok terbentuknya organisasi ASEAN yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kalau Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kalau di Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Di Singapura diwakili oleh Estra Jaratnam. Dan di Thailand diwakili oleh Sanat Koman. Nah, setelah organisasi ASEAN ini berdiri, karena berhasil dan sukses, karenanya beberapa negara-negara di sekitarnya yang belum ikut akhirnya jadi pengen ikut ya, karena merasa wah sukses sekali itu negara-negara ASEAN bisa saling membantu, enak kali. Makanya ada beberapa negara yang akhirnya memutuskan untuk bergabung. Itu pada tahun 1984 Brunei Darussalam memutuskan bergabung menjadi anggota pertama ASEAN di luar negara-negara 5 tadi ya. Terus 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ASEAN kembali menerima anggota baru, yakni Vietnam. Disusul 2 tahun kemudian oleh Laos dan Myanmar di tahun yang sama, 1997. Dan akhirnya pada tahun 1998, negara Kamboja pun ikut bergabung jadi negara anggota. Sehingga makin banyak anggota, makin banyak yang akan membantu. Ya kan, sangat menguntungkan sekali kerjasamanya. Nah, berikut ini adalah negara-negara yang sekarang sudah menjadi anggota dari negara ASEAN. Negara pendiri ada 5 ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara negara-negara yang nggak ikut mendirikan tapi bergabung itu ada 5 juga. Ada Brunei pada 7 Januari 1984, ada Vietnam pada 28 Juli 1995, dan Laos Myanmar ya sama-sama pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir ada Kamboja di 16 Desember 1998. Nah, negara-negara anggota ASEAN ini memiliki beberapa kesamaan di bidang sosial dan budaya masyarakatnya. Contoh ya.
kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Jadi kalau bahasa Malaysia dan Indonesia sama bahasa Melayu itu mirip-mirip ya, 2 3 ya gitu kan, 2 3 sama, mirip-mirip bahasanya, tapi ada yang perbedaan dikit ya. Ini namanya kesamaan ya, ada kesamaan di bidang sosial dan budaya, tapi ada juga perbedaannya. Terus nomor 2, ada kesamaan lagi, yaitu sebagian besar penduduk negara ASEAN adalah petani. Sama, di Indonesia juga petani kan, di Malaysia juga banyak petani, di Vietnam juga banyak petani, di Thailand juga petani. Mereka punya kesamaan di bidang budaya penduduknya, yaitu budaya bertani. Terus nomor 3, sebagian besar penduduk negara ASEAN menjadikan padi sebagai bahan makanan pokok. Ya, ada kesamaan lagi, yaitu punya budaya makan padi. Berbeda dengan negara Amerika, ya kan? Amerika makannya gandum. Bukan berarti di sana nggak ada padi, tapi mereka di sana lebih suka gandum karena di negara Amerika kan punya iklim subtropis ya. Jadi nanam padi susah, makanya mereka berbeda budaya makannya sama negara kita. Dan masih banyak lagi. Nanti tugas kalian mencari ini ya, kesamaan dari beberapa negara ini dan perbedaannya juga. Lanjut. Nah, kesamaan sosial budaya antar negara-negara ASEAN ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini akan Mister rangkum dalam video berikut. Check it out. Oke, sekian dari Mr. Faisal. Tetap belajar di rumah meskipun dalam keadaan seperti ini. Tetap bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Belajar itu suatu kewajiban. Tanpa belajar, apa kata dunia nanti ya, apa kata generasi nanti ya, generasi kalian akan menjadi generasi yang suram apabila nggak belajar ya. Oke, tetap semangat. Bye.